Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rima Yulia Senja, dosen tetap di Prodi D3 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Saya mengampu mata kuliah CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode cooperative learning, yaitu dengan menggali kemampuan mahasiswa untuk sedemikian terlibat dalam pembelajaran, mengemukakan pendapat tentang temuan kasus yang sering terjadi di industri farmasi. Dan juga disampaikan dengan metode problem based learning, di mana mahasiswa diminta untuk menganalisis masalah dalam proses produksi suatu produk obat dan mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi atau kualitas. Mata kuliah ini didukung juga dengan pelaksanaan praktik kerja lapangan dan kunjungan industri yang memungkinkan mahasiswa untuk bisa menerapkan teori yang mereka pelajari dalam situasi nyata. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah dan informasi tentang mata kuliah CPOB. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di Prodi D3 Farmasi untuk mahasiswa tingkat 2 semester 4 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah secara keseluruhan dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai cara pembuatan obat yang baik, sediaan farmasi yang meliputi sistem mutu industri farmasi, aspek umum CPOB, bangunan, fasilitas, peralatan, produksi, pengawasan mutu, penanganan keluhan dan penarikan produk, inspeksi diri, dokumentasi, kegiatan alih daya, kualifikasi, dan validasi. Untuk memberi gambaran lebih dini yang dikenal dengan early exposure terkait mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan dapat mengunjungi atau field trip ke industri farmasi. Perkuliahan ini dilaksanakan dalam 14 pertemuan tatap muka, UTS, dan UAS. Bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu kehadiran nilai bobotnya 10%, tugas dan keaktifan mahasiswa dengan bobot total 20%, UTS dengan bobot 35%, dan UAS dengan bobot 35%. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis bidang farmasi untuk digunakan dalam praktik kefarmasian. Dari CPL ini nanti diturunkan menjadi 5 CPMK. CPMK pertama mampu menjelaskan sistem mutu industri farmasi. CPMK kedua mampu menjelaskan aspek bangunan, fasilitas, dan peralatan dalam cara pembuatan obat yang baik. CPMK ketiga mampu menjelaskan produksi sediaan farmasi di industri, kontrol kualitas, ruangan produksi, dan evaluasi terhadap sediaan obat. CPMK keempat mampu menjelaskan penyimpanan dan pengiriman obat yang baik dan benar menurut CPOB. CPMK yang kelima mampu menjelaskan pharmaceutical quality system di industri farmasi. Adapun dalam proses pembelajaran perkuliahan CPOB, saya mengambil daftar pustaka, beberapa buku, diantaranya adalah Peraturan Per BPOM nomor 7 tahun 2024 tentang standar cara pembuatan obat yang baik. Kemudian ada farmasi industri, Dewi dan kawan-kawan, Anastasia dan kawan-kawan tentang analisis CPOB 2018 terhadap rancangan revisi CPOB 2024. Aneks 1, pembuatan produk steril, aspek peralatan, sarana, penunjang, dan personalia. Kemudian juga ada buku-buku terkait dengan teori dan praktek farmasi, jilid 1-3, Lahman 2010. Berikut tayangan video pengajaran di kelas untuk mata kuliah CPOB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai perkuliahan selanjutnya, saya review dulu pertemuan minggu sebelumnya, ya, minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang pengawasan mutu di industri farmasi, ya. Tentunya kalian masih ingat bahwa tugas dari QC ini cukup berat, ya, karena terkait dengan proses pelulusan produk, ya. Tugas rutin dari QC sendiri terkait dengan sampling bahan awal, produk antara, ruahan sampai dengan produk jadi, ya. Kemudian terkait juga tentang penentuan spesifikasi produk, ya. Pengujian stabilitas produk. Nah, ini juga merupakan salah satu tanggung jawab QC post market, ya, setelah produk itu dipasarkan. Nah, tetap ada pengujian terhadap produk yang sudah diedarkan atau dijual ke masyarakat. Nah, ini suatu bentuk tanggung jawab dari industri farmasi juga tentunya, ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari bahwa di setiap tahapan produksi itu selalu ada proses yang namanya dokumentasi, ya. Nah, dokumentasi itu selalu dicatat dan dilaporkan, ya. Dalam hal ini adalah oleh manajer
quality control ya. Nah, kenapa harus ada pengawasan mutu? Tentunya ya untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan di industri farmasi itu sudah melalui serangkaian tahapan pengujian yang relevan ya, sehingga produk yang diluluskan, produk yang dijual ke masyarakat, yang diedarkan ke masyarakat itu wajib dibuktikan mutunya ya sebelum obat itu digunakan oleh masyarakat. Ya, itu tugas dari QC. Nah, ketika ada permasalahan, misalnya munculnya keluhan terhadap produk, konsumen mengeluh, ya, ada masuk keluhan produk kepada industri farmasi, masuk keluhan suatu produk ke layanan BPOM, ya, apa yang dilakukan? Nah, CPOB telah mengatur ya bagaimana industri farmasi untuk menangani keluhan dan penarikan produk. Nah, ini menjadi salah satu bab tersendiri di CPOB, ya. Ini juga mengindikasikan ya bagaimana sih sebaiknya ya keluhan itu diinvestigasi, dibuktikan ya, ditindaklanjuti ya. Kemudian apabila memang harus dilakukan penarikan produk, prosedurnya pun harus tepat dan harus cepat ya. Karena obat itu terkait dengan keamanan, terkait dengan nyawa seseorang. Jadi kalau ada penarikan itu harus cepat ya. Apalagi kalau penarikannya itu dikarenakan potensi efek samping obat yang berbahaya. Ya, yang mungkin pada waktu saat pembuatan obat efek samping itu belum muncul, munculnya ketika sudah ada laporan dari pengguna atau konsumen. Ya, nah kemudian untuk penanganan keluhan, ya harus terdokumentasi. Nanti kita lihat protapnya, ya protapnya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, ya. Nah ini dilakukan evaluasi, ya terkait dengan keluhan yang masuk, nama obatnya apa, ya batch-nya berapa, ya. Nah, kemudian juga nanti di industri farmasi harus memeriksa juga namanya sampel pembanding atau sampel pertinggal. Ya. Itu diperiksa kembali. Bagaimana sampel pertinggal yang ada di lab QC? Apakah juga mengalami kerusakan seperti yang dikeluhkan konsumen? Nah, kemudian meneliti semua catatan batch, ya. Catatan distribusi. Nah, ini nanti tugasnya di bagian produksi. Dicari lagi, batch ini mana batch recordnya? Ya, catatan produksinya mana? Ya, tatkala di situ ada keluhan yang menyangkut batch tersebut, maka wajib diperiksa ulang catatan pengujian, catatan distribusi, catatan pembuatan, dan lain-lain dari batch yang bersangkutan. Ya. Kemudian harus ditindaklanjuti, jadi jangan sampai dibiarkan. Ya, harus ditindaklanjuti, harus dievaluasi, supaya nanti ke depannya tidak muncul lagi keluhan-keluhan yang sama, apalagi terhadap produk yang sama. Gitu ya. Nah, ini saya ambil dari review jurnal, ya, di mana konsumen ini beberapa melaporkan jenis kerusakan dari suatu industri farmasi produknya ya. Ada yang kemasannya robek, ada yang warna kemasan produknya kusam, ada yang jumlah sasetnya kurang dan lain-lain. Ya. Nah, ini ada tingkat kerusakannya. Ya. Nah, kira-kira kalau kalian ada di posisi ini ya, bagaimana bentuk tindak lanjut dengan adanya keluhan tadi, keluhan di bawah ini ya. Bagaimana tindak lanjutnya? Ada yang mau berpendapat? Ya. Saya Resha, menurut saya itu bentuk tindakan lanjut dari keluhannya itu kayak seperti melakukan tindakan perbaikan apa yang dikeluhkan dari konsumen. Habis itu penarikan produk dari salah satu batch atau seluruh batch terhadap produk jadi atau penarikan seluruh produk jadi. Terus ada juga tindakannya itu memusnahkan produknya atau pengendalian produk. Sebentar. Ya, makasih Resya ya. Nah ya, jadi betul sekali. Jadi kalau ada keluhan yang pasti harus ditindaklanjuti ya, harus ditindaklanjuti. Harus ada SOP-nya, protapnya, kemudian sampai ke tahap mana, apakah harus dilakukan penarikan produk atau tidak, ya tergantung dari kategorinya, ya kategorinya. Tapi kalau misalkan keluhannya itu diakibatkan oleh efek samping, itu udah pasti harus dilakukan penarikan, ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ya, adanya pengaturan tentang keluhan dan penarikan produk ini tentunya untuk melindungi kesehatan masyarakat, ya, jangan sampai nanti mengkonsumsi obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, ya. Nah di sini harus ada tindakan mencatat, mendokumentasikan, kemudian menilai, ya, menginvestigasi dan meninjau keluhan tersebut, ya. Kemudian prinsip-prinsip manajemen risiko mutu ini juga harus dikedepankan, ya. Nah bagaimana prosedurnya? Kita lihat yang pertama adalah deskripsi, ya. Ini kita lihat di samping ini adalah jenis kerusakan dari obat.
Ya, kalau kalian lihat ini adalah jenis soft kapsul yang dia sangat rentan pada panas. Ya, maka ketika ada keluhan yang masuk ke industri farmasi, kita lihat dulu dari sisi penyimpanannya betul atau tidak. Karena ini termasuk atau golongan obat-obat yang tidak tahan panas. Ya. Nah, dideskripsikan. Nah, kemudian kita tentukan luas dari cacat mutunya. Apakah hanya sebagian dari batch atau seluruh batch yang bersangkutan. Ya. Nah, kemudian resikonya, tingkat keparahannya. Ya. Nah, ini ada proses pengambilan keputusan. Jadi tadi QA, QC, produksi, bagian pemasaran. Nah, itu harus ada investigasi internal, ya harus ada komunikasi di situ ya. Nah, nih, komunikasi internal dan eksternal. Internal tadi ya antara QA, QC, bagian produksi dan eksternal. Jadi nanti industri farmasi yang sudah mengetahui bahwa produknya ada kategori yang cacat mutu, itu harus dilaporkan ke BPOM. Ya, dilaporkan, misalkan akan ada penarikan produk. Nah, nanti ada durasi waktunya, berapa lama. Nah, kemudian identifikasi akar masalahnya apa, ya. Kemudian di sini harus ada tindakan KAPA ya, corrective action dan protective action. Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Nah, ini penting. Ya, jadi setiap ada keluhan, kenapa harus ditindaklanjuti? Ya tadi, supaya kita mencari solusi atau akar masalahnya apa? Selesaikan. Nah, supaya untuk mencegah munculnya keluhan-keluhan di masa yang akan datang gitu ya. Jadi istilah KAPA ini sudah familiar ya di industri farmasi. Nah, ini harus dilaporkan ya informasi terkait dengan produk yang kategorinya cacat mutu tadi. Ya. Nah, ini untuk mengetahui apa sih masalahnya ya. Kalau muncul keluhan, muncul kejadian misalkan produk gagal, produk di reject, produk ditolak QC. Nah, itu kita harus cari akar masalahnya. Ya. Jangan hanya mengandalkan bahwa operatornya yang salah. Ya, misalkan ada temuan kemasan di pasaran itu robek atau rusak, atau stripnya tabletnya tidak terisi 1 atau 2, gitu ya. Nah, hanya menyalahkan misalkan operator mesinnya belum terlatih, atau misalkan karena alatnya yang error. Nah, itu belum sampai akar masalah. Ya, kalau kita menyatakan bahwa alatnya error, kenapa? Ya, misalkan karena kurangnya perawatan kenapa? Jadi harus ada 5W gitu ya. Kenapa? Sampai ditelusuri apakah ini kaitannya dengan kesalahan sistem. Ya. Nah, ini penelusuran ini ya tentunya butuh waktu gitu ya. Nah, makanya tadi tim tadi yang bertanggung jawab dalam penanganan investigasi keluhan ini juga harus bekerja sama. Ya. Nah, bagaimana prosedur industri farmasi menarik produk dari pasaran? Ya, tentunya harus dilakukan verifikasi terhadap prosedur penarikan produk yang disebut dengan istilahnya mock recall ya. Nah, di sini ini diagram proses ya penarikan produk mulai dari identifikasi penyebab, pengkategorian apakah penarikan kelas 1, 2, 3 nanti kita bahas di belakang ya, sampai nanti orang-orang yang bertanggung jawabnya siapa. Ya. Nah, mock recall ini harus dilakukan ya, karena suatu tindakan verifikasi terhadap prosedur yang industri farmasi itu lakukan ya. Nah, minimal setahun sekali ya. Verifikasi ini minimal 1 tahun sekali ya. Dengan tingkat pengembaliannya yaitu lebih dari 99,99%. Jadi kalau misalkan memproduksi obat 1000 tablet, ketika tablet tersebut dengan batch tersebut mau ditarik, harus kembali itu maksimal lebih dari 99,99%. Ya. Kalau kurang, ini nanti harus dilakukan investigasi protap. Nah, kalau misalkan hasil dari verifikasi ya kurang dari yang diharapkan, bagaimana industri farmasi ini harus lakukan? Ada yang mau berpendapat? Boleh? Perkenalkan, saya Muhammad Ismail. Apabila produk yang dikembalikan itu masih kurang dari 99,9%, maka yang harus dilakukannya itu investigasi protap. Nantinya dilihat ada kemacetannya di mana, apakah di sarana distribusinya, apakah di sarana farmasiannya,
apakah surat perintah penarikannya itu sudah sampai ke tangan distributornya atau belum? Ya, terima kasih Dias ya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan kita melakukan penarikan produk, tapi produk yang masuk kembali ke industri farmasi hanya sedikit, ini harus diinvestigasi. Kenapa belum sepenuhnya? Ya, misalkan batch 1 kita produksi sebanyak 1000, kemudian kita jual ke pasaran. Suatu saat akan ditarik kembali, gitu ya. Ditarik kembali akan dilakukan penarikan. Ternyata kok sedikit sekali. Ini kenapa? Ya, apakah suratnya nggak nyampe nih ke PBF? Ya, apakah dari PBF tidak menginformasikan ke sarana pelayanan dan lain-lain? Ya, betul sekali tadi yang dikatakan pendapat dari Dias ya. Nah, itu. Jadi ini MOOC Recall ini suatu tindakan verifikasi keefektifan dari penarikan produk yang dilakukan oleh industri farmasi. Nah, penarikan produk sendiri nanti ada penarikan yang sifatnya wajib. Mau tidak mau harus ditarik karena ini sudah merupakan keputusan BPOM. Jadi nanti yang melakukan pengujian kenapa produk itu ditarik adalah BPOM. Nah, atau penarikan mandiri. Penarikan mandiri ini inisiasi dari industri farmasi yang bersangkutan. Ya, terkait dengan tugas QC ya. Misalkan selalu memeriksa produk-produk yang sudah beredar, yang sudah dijual ke pasaran. Nah, tatkala produk-produk tersebut mengalami atau tidak stabil dalam sisi mutu yang dikategorikan cacat mutu tadi ya, maka akan dilakukan penarikan sesuai dengan surat perintah yang diperintahkan gitu ya. Nah, penarikan obat sendiri ada 3 kelas. Nah, kelas 1 ini yang paling harus cepat dilakukan tindakan penarikan. Jadi jangan tidak boleh waktunya terlalu lama untuk kelas 1 ini. Untuk obat yang mana aja? Obat yang tidak memenuhi syarat keamanan. Ya. Mungkin di sini ada yang sudah bekerja di apotek atau sarana gitu ya. Ada pernah kasus ranitidin, itu sempat ya, ranitidin tidak boleh dijual ya dari pabrik X gitu ya. Dikarenakan apa misalkan? Ya, karena kan bahan bakunya itu terkontaminasi namanya NDMA. Nah, ini bahaya sekali kalau bahan bakunya terkontaminasi senyawa ini karena bisa menyebabkan potensi kanker. Ya, maka untuk ranitidin dari pabrik X ini tidak boleh dijual ke pasaran ya sampai investigasi selesai, sampai dinyatakan aman kembali untuk digunakan ya. Nah, ini lakukan penarikan ya. Kemudian obat terkontaminasi mikroba pada sediaan steril. Nah, ini jelas namanya juga sediaan steril, tidak boleh ada mikroba. Nah, ini kalau ditemukan hasil pengujian ada, di sampel pertinggalnya pun ada, ya berarti wajib dilakukan penarikan. Kemudian obat terkontaminasi mikroba patogen. Sediaannya oral tapi ada mikroba patogen. Ini juga sangat berbahaya. Wajib dilakukan penarikan. Ya. Kemudian terkontaminasi bahan kimia yang berbahaya. Nah, ini pernah terjadi kasus seperti ini. Paracetamol tapi terkontaminasi digoxin. Ya. Yang satu untuk obat analgetik antipiretik, yang satu untuk obat jantung. Nah, jadi efeknya berbeda. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, karena bukan kategori obat yang memiliki banyak zat aktif. Ya, paracetamol saja, digoxin saja. Kecuali ya paracetamol dalam bentuk kombinasi dengan obat-obat lainnya gitu ya. Kemudian label yang tidak sesuai. Ya, ini kasus Buvanes injeksi di pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan ya. Ada tertukar label produk. Ya, di mana injeksi Buvanes ini isinya bukan buvipakain tapi isinya adalah asam tranexamat. Tapi judulnya adalah Buvanes ya. Nah, ini tertukar label ini bukan sembarang hanya sekedar kesalahan ya, tapi juga bisa menyebabkan fatal ya, sampai menyebabkan kasus meninggal dunia. Ya, ini juga masuk penarikan obat kelas 1. Dan ini kategorinya parah ya, sampai menyebabkan korban sehingga tindak lanjut ke depannya waktu itu BPOM membekukan izin dari beredarnya produk Buvanes spinal ini ya. Kemudian obat yang tercampur dengan obat lain, misalkan ada placebo, ada zat aktif, nah itu juga ya. Obat multikomponen, jadi hati-hati misalkan di industri farmasi kalau membentuk obat kombinasi, jadi zat aktifnya lebih dari 1, nah itu jangan sampai ada kesalahan zat aktif atau tertukar. Nah itu masuk ke dalam jenis penarikan obat kelas 1, itu wajib ditarik karena terjadi kesalahan. Ya. Nah untuk yang kelas 2 bagaimana? Labelnya tidak lengkap, jadi selabel, brosur gitu ya. Salah informasi di brosur itu juga bisa dilakukan penarikan produk. Ya. Kemudian terkontaminasi fisika pengotor, tidak memenuhi spesifikasi keseragaman kandungan dan lain-lain. Ya. Atau termasuk juga obat, salah satunya obat kadaluarsa, itu masuk kategori obat yang harus ditarik dengan kategori 2. Ya. Nah kategori 3 di sini
obat yang tidak mencantumkan nomor batch. Ya, nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Ya. Nah, ini bukan sekedar tidak tercetak, tapi ini juga harus ditarik. Karena apa? Nomor batch, tanggal kadaluarsa itu informasi yang harus disampaikan kepada konsumen. Ya. Karena terkait dengan batas aman produk tersebut dikonsumsi. Ya. Nah, di sini juga penarikan obat kelas 3 itu untuk obat yang tidak memenuhi spesifikasi, tapi spesifikasinya bukan spesifikasi pada monografi, tapi spesifikasi pada beberapa persyaratan di farmakope. Contohnya pada uji waktu hancur, ya, kemudian volume terpindahkan, ya. Apabila ada ketidaksesuaian, ya, itu masuk dalam kategori obat yang bisa ditarik dari peredaran dengan kategori obat kelas 3. Ya. Kemasan yang rusak, ya, jadi kalau kemasan primer maupun kemasan sekunder, ya, misalkan penyok, botolnya penyok, kemudian kartonnya robek, nah itu juga masuk dalam obat-obat yang bisa dilakukan penarikan dengan kategori kelas 3, ya, atau obat yang tidak memenuhi standar. Nah, konsekuensinya apa? Industri farmasi yang nanti sudah menginvestigasi kejadian cacat mutu produknya bisa melakukan penarikan obat ya di sini. Nah, harus dilaporkan. Ada laporan awal ke BPOM ya, dan ada laporan akhir. Laporan awal itu hanya menyisir berapa banyak yang mau ditarik, produknya apa, ya. Kemudian obat tersebut sudah pernah didistribusikannya ke area mana, ya. Nah, untuk laporan akhir ini sudah harus recall semua, sudah harus obat-obat yang ditarik itu sudah harus kembali ke pabrik pembuat. Ya. Nah ini untuk penarikan kembali produk di sini yang bertanggung jawab adalah kepala bagian pemastian mutu, kemudian kepala bagian pemasaran dan kepala bagian gudang terkait dengan nanti penempatan produk-produk yang ditarik ini di mana nih. Jangan sampai nanti disalahgunakan, jangan sampai nanti tertukar dengan obat-obat yang mau dikirim ke masyarakat, gitu ya. Nah ini penarikan kembali produk di sini. Contohnya di sini nanti diisi bentuk sediaannya apa, nomor tanggal penerimaannya, nomor surat pengirimannya, dan lain-lainnya. Nah, itu ya. Nah, itu terkait dengan prosedur dan investigasi dari tindakan keluhan dan penarikan produk farmasi yang ada di industri farmasi. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya. Dengan siapa? Nama saya Diana Putri. Izin bertanya Ibu, jika untuk penarikan obat kelas 1 pada sarana produksi ditetapkan 10 hari, pada kelas 2 20 hari, pada kelas 3 40 hari, bagaimana seandainya apabila total waktu yang diperlukan untuk penarikan produk melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Kalau tadi untuk sarana distribusi yang mendapatkan surat edaran dari pabrik atau industri farmasi terkait dengan penarikan produk batch sekian gitu ya. Maka distributor ini harus ya melakukan penarikan ke sarana pelayanan. Ada jangka waktunya. Ya, ada jangka waktunya berapa lama. Nah, nanti kalau misalkan kegiatan penarikan ini melebihi batas waktu totalnya gitu ya. Sampai dengan laporan akhir ke BPOM ini belum mencapai 99,99% tadi ya. Maka nanti ada tindakan dari BPOM untuk penghentian ya izin edar. Jadi dibekukan dulu. Ya, dibekukan dulu nih, tidak boleh produksi dulu obat yang bersangkutan. Meskipun batch-nya beda, ya, karena tadi batch yang dikatakan cacat mutu itu harus diperbaiki dulu, harus dimusnahkan dulu, ya. Baru nanti tindakan produksi selanjutnya bisa dijalankan kembali. Jadi resiko terbesarnya ya penghentian sementara kegiatan produksi, ya, atau kalau yang terkait dengan penarikan produk terkait dengan potensi efek samping itu bisa jadi nanti ada penarikan dari izin edarnya. Jadi tidak boleh beredar terlebih dahulu gitu ya sebelum sebelum dilakukan investigasi terkait dengan hasil temuan gitu ya. Nah, itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Untuk pemusnahan produk recall, apakah perlu saksi dari petugas teknologi atau sudah cukup dari internal industri saja? Ya, tadi ya pemusnahan ini ya, pemusnahan produk yang di recall. Ini memang harus ada berita acara. Ini sama halnya seperti pemusnahan narkotika di sarana pelayanan kefarmasian. Ada berita acara yang harus diisi. Misalkan pelaksananya siapa? Bagian QC disaksikan ada QA dan disaksikan dari petugas otoriter atau petugas eksternal. Dalam hal ini adalah BPOM. Ya, jadi nanti industri farmasi yang mau melakukan pemusnahan
produk recall ini harus membuat surat ke BPOM, ya surat undangan untuk supaya BPOM ini hadir, ya mewakili BPOM ini ada perwakilan untuk hadir dalam menyaksikan pemusnahan produk-produk yang di recall tadi. Jadi wajib itu ya, wajib ada saksi dari BPOM. Ya, biasanya kalau BPOM berhalangan hadir, ya dia akan menunjuk perwakilan dari dinas kesehatan setempat. Jadi nanti diwakili oleh dinas terkait, dinas kesehatan terkait. Ya, seperti ini. Ya, atau kalau misalkan memungkinkan, misalkan dari sisi lokasi jauh gitu ya. Nah, ini juga bisa dilakukan secara online. Jadi nanti divideokan proses pemusnahannya, nanti berita acaranya dikirimkan ke BPOM, ditandatangani, nanti di situnya hadir via Zoom gitu ya, untuk menyaksikan pemusnahan dari produk yang kategorinya produk recall ini gitu ya. Nah, ini itu ya, jelas ya sampai sini. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada sudah cukup ya untuk materi perkuliahan hari ini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau menyampaikan refleksi dari perkuliahan kita pada hari ini, silahkan boleh mengacungkan tangan. Ada yang mau? Boleh ya, silahkan. Jadi Ibu, maaf ya aku baru nama saya Alfi, saya ingin untuk menyampaikan rangkuman yang tadi Ibu sudah jelaskan, yang sudah Ibu catat juga dalam PPT. Jadi tadi tuh Ibu bilang adanya penarikan. Nah, penarikan itu kan dilakukan oleh Badan POM. Kenapa Badan POM itu menarik obat-obat yang beredar? Jadi kenapa Badan POM itu menarik? Karena adanya keluhan yang sampai ke keluhan atau pengaduan yang ke BPOM. Sehingga kan Badan POM itu kan selaku Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak hanya mereka berfokus terhadap makanan, tapi fokus juga dengan obat-obatan yang beredar. Di mana karena mereka memiliki tugas yang sangat ketat, terutama dalam penanganan obat, sehingga obat-obat yang beredar, namun tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ada, atau hasilnya, atau mungkin keamanannya, atau mungkin mutu dan label yang ada dalam si obat tersebut itu sangat akan membahayakan pasien yang menerima, atau mungkin pasien yang akan membeli ke apotek seperti itu. Sehingga makanya BPOM itu sangat ketat terhadap proses penarikan atau proses pengecekan segala macam untuk obat tersebut. Dimana karena kan obat itu digunakan untuk menyembuhkan, untuk mematikan seorang pasien seperti itu. Lalu seperti yang Ibu bilang, tadi kan kalau obat yang sudah ada penarikan, namun ternyata masih ada, maka pihak yang memiliki sertifikat CPOB itu harus CPOB atau bahkan izin industri farmasi itu akan dicabut izinnya oleh pihak berwenang, karena mereka sudah istilahnya sudah tidak peduli dengan persyaratan yang sudah diberikan oleh yang ada di CPOB itu. Habis itu, karena dengan adanya berbagai persyaratan yang dipersyaratkan dalam CPOB, maka seharusnya obat-obat tersebut itu tidak ada lagi. Dan seperti itu, jadi yang tidak memenuhi syarat beredar itu seharusnya sudah ditarik dan tidak lagi disebarkan luas seperti itu. Nah, terjaminnya itu seperti apa? Tadi Ibu bilang, kalau misalkan yang bertanggung jawab itu kan yang terlibatnya itu adalah orang yang akan dipertanggungjawabkan, dan mereka juga akan memiliki sebuah komitmen yang ada, di mana komitmen itu seharusnya orang yang bersangkutan itu bisa menjaga sebuah keamanan obatnya, baik itu kualitas obatnya, identitas obatnya, atau mungkin potensi dan kemudian obat yang diproduksi oleh mereka seperti itu. Ya, terima kasih ya Alia sudah menyampaikan ringkasan ya dari pemaparan dari sekian banyak slide yang tadi saya jelaskan ya. Semoga nanti materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi bahan ya kalian untuk lebih memahami tentang salah satu aspek di dalam CPOB, yaitu penanganan keluhan dan penarikan produk. Baik ya, kita cukupkan pertemuan perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Ya. Ya, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan video pembelajaran tatap muka dari mata kuliah CPOB. Semoga memberikan gambaran tentang mata kuliah CPOB yang saya ampu. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen 2025 atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.